Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi saya kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang telah hadir baik secara offline maupun online di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan berkah saat kita menghadiri suatu majlis dan beberapa saat kita akan membahas Al-Qur'anul Karim dan mengabdi kepada Al-Qur'an. Pada malam Jumat yang lalu kita telah membahas dan memulai pembahasan mengenai masalah istighfar, makna istighfar, pentingnya istighfar melalui ayat-ayat Al-Quran maupun riwayat-riwayat. Malam ini kita akan membahas mengenai apa yang bisa diwujudkan dan dipersiapkan oleh manusia, oleh seseorang untuk bisa beristighfar. Sebagaimana kita tahu, istighfar itu merupakan suatu kondisi, keadaan, kejiwaan seseorang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita berbicara mengenai keadaan dan kondisi ke spiritual seseorang, apa yang bisa menjadi pembuka bagi seseorang untuk bisa mendapatkan keadaan seperti itu? Yang pertama, kondisi yang bisa menciptakan kondisi orang memiliki kondisi istighfar itu adalah keimanan. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 193. Terkadang ada orang yang melakukan dosa 100 dosa, tapi tidak ada dorongan untuk bertaubat dan beristighfar, minta ampun pada Allah. Namun terkadang ada orang yang melakukan satu saja dosa, dia kemudian memiliki keadaan kejiwaan untuk beristighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Ya Allah, Tuhan kami mendengar ada yang menyeru kami. Ini yang menyeru ini baik ditafsirkan sebagai malaikat, atau ditafsirkan sebagai nabi, atau ditafsirkan sebagai Al-Quran itu sendiri. Yang mana menyeru untuk beriman. An aminu bi rabbikum, kalian adalah beriman kepada Tuhan kalian. Ya Allah, kami sudah mendengar adanya yang menyeru ini. Maka sebagai bentuk jawaban atas seruan itu, fa'amanna, kami beriman atas apa yang telah diajak tersebut. Karena kami sudah beriman, disinilah kemudian kita, dalam ayat ini katakan, setelah kami beriman ini, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni, wahai Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami, dan intinya kita minta apa yang sudah lewat dari kehidupan kita ini diampuni oleh Allah, diperbaiki oleh Allah kondisi yang buruk dari kita di masa lalu, dan dijamin kebaikan kita di masa depan. Wa tawaffana ma'al abrar, matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Para ulama, para asatidz, guru-guru tafsir ketika mengatakan faghfir lana dzunubana di ayat ini, ketika mereka menjelaskan ayat ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa di masa lalu, ini sangat erat hubungannya dengan kata-kata Rabbana, dengan kata-kata fa'amanna. Artinya dengan adanya iman itulah orang terdorong untuk meminta maaf kepada Allah atas kesalahannya. Hal kedua yang bisa menciptakan keadaan istighfar pada diri kita adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 135 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah." Ada orang-orang yang ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang keji, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan dosa, dzakarullah, mereka zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir memang yang benar adalah zikir itu bukan hanya dengan mulut yang menyebut-nyebut sesuatu, tapi harus dengan hati. Namun ketika orang terbiasa untuk misalnya walaupun hatinya tidak tertuju, tidak khusyuk, tidak fokus kepada Allah, tapi lisannya seringkali menyebutkan zikir, misalnya 100 kali membaca Qul huwallah 100 kali dalam sehari, membaca Inna anzalna 100 kali dalam sehari, 1000 kali dalam sehari membaca sholawat atau istighfar. Zikir yang dilakukan oleh lisan, walaupun mungkin hati tidak fokus kepada Allah, akan membuat orang terbiasa dengan zikir. Anggota badannya terbiasa dengan zikir. Kondisi inilah yang kemudian pelan, secara bertahap akan membawa orang terdorong untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah.
Orang yang zikir kepada Allah di ayat ini dikatakan setelah mereka zikir, mereka minta ampunan kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ayat juga mengatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Tetapi ampunan Allah kepada seorang yang melakukan perbuatan dosa ada syaratnya. Ayat ini menyebutkan syaratnya ampunan dari Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulang-ulang dosa tersebut, tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Sudah melakukan dosa, minta maaf kepada Allah, tinggalkan dan jangan kembali kepada dosa itu. Malam Jumat, malam yang layak sekali kita untuk mengenang orang-orang yang telah meninggalkan kita. Saya punya seorang nenek yang meninggal pada usia 90 tahun. Saya masih ingat bahwasanya beliau, menurut cerita yang ada di kalangan keluarga kita, dari usia 50 tahun sampai usia beliau meninggal usia 90 tahun, selalu zikir. Beliau tidak punya ilmu, bukan orang yang memiliki ilmu, bahkan tidak bisa baca tulis. Tetapi zikir yang selalu beliau ucapkan itu memberikan keadaan nurani pada dirinya, cahaya, berikan spiritual yang sangat bersinar pada diri nenek saya ini. Beliau sendiri bercerita kepada kami bahwa kalau seandainya beliau rindu kepada Imam Ridho, tiba-tiba mengucapkan, ya Imam Ridho, aku rindu kepadamu. Tiba-tiba ada orang yang datang dan membawa beliau langsung bisa dengan upaya tayyul art tentunya bisa sampai ke makam Imam Ridho alaihissalam, berziarah sebentar di situ dan kembali lagi ke Isfahan. Beliau tinggal di Isfahan. Salah satu juga yang saya ingat adalah saya punya saudara laki-laki. Yang saudara laki-laki ini kadang kalau seandainya ada rindu kepada neneknya, dia pergi ke rumah nenek. Suatu kali saudara saya ini meninggal dunia. Kami tidak memberitahu nenek bahwa saudara kami ini meninggal. Beberapa hari kemudian kami sekeluarga pergi ke tempat nenek dan semua sudah berjanji untuk tidak menceritakan bahwa si fulan telah meninggal dunia. Begitu kami sampai di sana, pertama kali yang dikatakan oleh nenek kami adalah, di mana si fulan itu saudaranya beliau. Di mana si fulan itu? Apakah dia sudah meninggal? Kenapa kalian menutup-nutupi dari saya? Di malam si anak ini meninggal, saya sudah paham, saya sudah tahu. Jadi tanpa diberitahu oleh orang lain dia sudah tahu, padahal jarak antara kami dengan beliau tinggal itu jaraknya jauh dan tidak ada yang memberitahu beliau. Ini menunjukkan bahwasanya zikir yang diucapkan oleh seorang hamba, seorang manusia, seorang mukmin punya pengaruh yang sangat kuat pada diri seseorang. Dia akan menciptakan kondisi yang ruhani pada diri seseorang, menciptakan cahaya pada jiwa seseorang. Hal lain yang bisa menciptakan kondisi orang untuk zikir adalah waktu yang tepat. Ada waktu-waktu tepat untuk berzikir. Misalnya di ayat Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Atau juga wal mustaghfirina bil ashar, yang mengaitkan istighfar dengan waktu sahur, yaitu waktu sebelum azan subuh. Pada minggu yang lalu, pada malam Jumat yang lalu, saya juga menyinggung tentang bahwa salah satu waktu yang baik dan sesuai untuk berzikir istighfar adalah di malam Idul Adha di Masy'arul Haram atau di Muzdalifah setelah orang meninggalkan padang Arafat. Juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan waktu yang baik untuk zikir misalnya pada bulan Rajab atau juga pada waktu asar di hari Jumat. Ini adalah waktu-waktu yang sangat cocok bagi orang untuk bisa beristighfar. Pentingnya beristighfar di waktu sahar bisa kita lihat dalam riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika aku ingin menurunkan azab kepada penduduk bumi, aku melihat adanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid, membangun masjid, meramaikan masjid. Aku juga melihat adanya orang-orang yang bertahajud. Aku juga melihat adanya orang-orang yang saling berkasih sayang demi Allah. Dan juga aku melihat adanya orang-orang yang beristighfar pada waktu sahar. Karena itulah aku tidak jadi menurunkan azab dan menjauhkan azab itu dari mereka. Tentang bagaimana aturan orang beristighfar.
Yang pertama adalah dalam aturan orang beristighfar itu hendaknya orang fokus kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat Allah sebagai pencipta. Di ayat yang kita baca ini di surat Hud ayat 61 dan sebelumnya adalah kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 61 ini, "Huwa ansya'akum minal ard." Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Allah lah yang telah menciptakan kalian, menumbuhkan kalian dari bumi. Manusia berasal dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkan dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Karena Allah sudah menciptakan kalian, sudah memberikan kalian segala hal, telah memberikan kalian fasilitas untuk bisa menikmati apa yang ada di bumi ini, maka dari itu fastaghfiru, mintalah ampunan kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaih, dan kemudian tobatlah kalian kepada Allah." Artinya istighfar di sini diperintahkan sebagai balasan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu karena Allah telah menciptakan kita dan memberikan fasilitas kehidupan di bumi ini. Yang berikutnya adalah sifat Allah sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai yang membimbing, yang memiliki kekuasaan atas kita. Kita tentunya pernah mendengar dari Al-Quran kisah tentang 70 orang dari kaumnya Nabi Musa yang telah dipilih oleh Nabi Musa untuk miqat, untuk istilahnya pertemuan secara khusus di sebuah tempat untuk bisa langsung mendengarkan firman-firman Allah. Ketika mereka sudah dibawa oleh Nabi Musa ke sana 70 orang pilihan ini, mereka menyampaikan suatu permintaan yang membuat Allah murka. Mereka meminta untuk melihat Allah secara langsung. Arinallaha jahratan. Fa'akhadathumur rajfah. Falamma akhadathumur rajfah, mereka kemudian dibinasakan oleh Allah dengan sebuah disambar petir dari langit, dan mereka semuanya binasa. Menyaksikan 70 orang yang bersamanya binasa, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kok tidak dibinasakan sebelum sampai ke sini? Kalau mau binasakan mereka, binasakan juga aku. Sebab bagaimana aku akan kembali ke kaumku? Mereka akan tanya, mana itu 70 orang yang bersamamu, wahai Musa?" Ya Allah, ini adalah sesuatu hal yang Engkau telah tentukan. Tidak, ini ketentuan darimu. Ya Allah, Engkau jangan sampai Engkau binasakan kami hanya gara-gara segelintir orang bodoh yang mengajukan permohonan yang bodoh kepadamu. Di sini kemudian Nabi Musa mengatakan, "Anta waliyuna." Ya Allah, Engkau adalah wali kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah yang memiliki wilayah atas kami, kekuasaan atas kami. Karena itulah faghfir lana, ampuni kami. Melihat teks ayat seperti ini, kita bisa memahami bahwasanya permohonan ampunan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bersandar kepada sifat Allah sebagai wali, sebagai yang memiliki kendali dan kepemimpinan atas kita. Yang berikutnya adalah sifat Allah sebagai Rabb. Rabb adalah yang mengendalikan semua makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 109 surat Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana fariqun min ibadi." Allah mengatakan ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mengatakan, "Rabbana amanna." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, amanna, kami semua beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampuni kami. Kalau kita perhatikan ayat ini, antara kata Rabbana ada hubungannya dengan amanna. Artinya karena kami mengakui Engkau sebagai Rabb kami, maka kami beriman. Karena kami beriman, kami mohon ampunan kepadamu. Ini ada hubungan antara sebab dan akibat. Sebab karena kami meyakini Engkau sebagai Rabb, kami beriman. Karena kami beriman, karena itu kami mohon ampunan darimu. آیه بعدم همین رو میگه و قل ربه یعنی یا ربی چون تو پروردگار من هستی اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. Atau ayat berikutnya 118 surat Mu'minun, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhan yang memiliki kendali atas aku, ighfir, ampuni, warham, dan sayangi.
Artinya mengaitkan ampunan dan permohonan ampun kepada Allah dengan sifat Allah atau dengan sifat Allah sebagai Rabb atau yang memiliki kendali atas makhluknya. Yang berikutnya adalah sifat Allah sebagai Tuhan yang qadir, Tuhan yang memiliki qudrah, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Di akhir ayat surat Tahrim ayat 8 ini coba kita perhatikan akhir ayat, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir, karena Engkau adalah Tuhan yang maha mampu dan berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah ayat yang sangat menarik di mana Allah Subhanahu wa taala di awal ayat memerintahkan dan meminta kita untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuh, taubat yang tidak ada kembali lagi kepada dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa kita diperintahkan untuk taubatan nasuha? Karena Allah membuka pintu untuk memaafkan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dengan taubat ini mungkin Allah akan memaafkan semua dan menutupi semua kesalahan kalian. Bukan hanya menutupi kesalahan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Kapan itu terjadinya? Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu. Di hari ketika Allah tidak mencampakkan dan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Saat itu nabi dan orang-orang yang beriman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka, cahaya mereka itu bersama dengan mereka, berjalan seiring dengan mereka. Saat itulah mereka mengatakan Rabbana, yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya yang bersama dengan mereka. Mereka minta untuk disempurnakan. Lalu kemudian waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sifat Allah berikutnya yang bisa menciptakan kondisi istighfar pada diri kita saat kita memperhatikan dan fokus kepadanya adalah sifat Tuhan, sifat Allah yang menunjukkan kemuliaan dan kebijaksanaannya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ada sekelompok orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami ini alat orang-orang untuk menguji orang-orang kafir. Artinya jangan sampai kami ini gara-gara Engkau akan menguji orang kafir, kami disertakan di situ sehingga kami akan mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak kami tahan untuk bisa menanggungnya. Waghfir lana Rabbana, ampunilah kami wahai Tuhan kami. Kenapa kita meminta ampunan dari Allah? Karena Engkau wahai Allah adalah Tuhan yang aziz dan hakim, Tuhan yang memiliki kemuliaan dan Tuhan yang memiliki kebijaksanaan. Pembahasan kita mengenai bagaimana kita dalam tata cara kita beristighfar, ketika kita beristighfar. Pertama tadi dengan memfokuskan diri dan memperhatikan sifat-sifat Allah yang tadi bisa disebutkan. Yang kedua adalah dengan tawassul. Ayat yang kita baca ini di surat An-Nisa ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Lalu kemudian ayat ini mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk. Seandainya mereka yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa, yang telah menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu wahai Rasulullah. Setelah mereka melakukan dosa, punya dosa, datang kepadamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah. Datang untuk apa? Untuk meminta ampunan kepada Allah lewat pintu Rasulnya, mendatangi Rasulullah. Lalu kemudian wastaghfaralahumur Rasul, dan sang Rasul juga memintakan ampun pada Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu yang berbuat dosa datang kepadaku, menjadikan aku wasilah untuk beristighfar kepadamu, untuk kau ampuni. Ya Allah, ampuni mereka. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka. Maka apa yang terjadi? La wajadullah tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah, Tuhan yang menerima taubat dan maha penyayang. Di sini dosa-dosanya akan diampuni berkat istighfar, dan istighfarnya Rasulullah untuk mereka, dan istighfar Rasulullah untuk mereka terjadi karena mereka bertawassul kepada Rasulullah supaya Allah maafkan mereka. Yang ketiga, etika kita di dalam beristighfar adalah dengan mengakui dosa yang kita lakukan. Di ayat surat Al-A'raf ayat 23 tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan ibu Sayyidah Hawa,
Allah Subhanahu wa taala merekam apa yang mereka katakan. Mereka mengakui telah melakukan kesalahan karena mereka tidak boleh mendekati pohon terlarang dan mereka mendekatinya dan bahkan memakan dari situ. Lalu kemudian mereka mengatakan begini, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami berdua telah melakukan kezaliman atas diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang-orang yang merugi. Artinya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mengatakan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Di dalam doa-doa seperti doa Abu Hamzah Tsumali ataupun juga Munajat Sya'baniyah ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Misalnya di dalam Munajat Sya'baniyah ada ungkapan mengatakan, Ilahi in kana qad dana ajali wa lam yudnini minka amali faqad ja'altu al-iqrara bidzanbi ilaika wasilati. Ya Allah Tuhanku, jika ajalku sudah dekat sementara amalku belum membawaku mendekati kepadamu, maka aku jadikan pengakuanku akan dosa sebagai pintu supaya aku bisa mendekat kepadamu. Berikutnya adalah dalam beristighfar orang harus mengatakan sesuatu dengan kejujuran, harus punya kejujuran. Kalau tidak jujur maka istighfarnya tidak berarti apa-apa. Surat Al-Fatah ayat 11, kisah tentang perang Tabuk. Rasulullah memerintahkan semua sahabatnya untuk ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Ada sebagian umat waktu itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah kami tidak bisa ikut jihad. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan oleh kehidupan kami, oleh harta kami, oleh keluarga kami, tidak bisa ikut perang. Karena itulah mintakan ampun kepada Allah, fastaghfir lana, mintakan ampun untuk kami kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan, ya Rasulullah ini mereka ngomong enggak benar. Mereka enggak jujur. Kenapa? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang mereka katakan dengan lisan mereka enggak ada dalam hati mereka. Mereka tidak ada niat untuk beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat ini, mafhum yang bisa kita fahami dari ayat ini adalah kalau memang orang itu jujur, punya kejujuran, itu saatnya orang untuk beristighfar. Jadi istighfar itu harus didasari dengan kejujuran. Berikutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu apa hukumnya istighfar. Yang pertama, hukumnya istighfar adalah wajib. Hukum istighfar adalah wajib. Kita wajib untuk beristighfar. Wajib kita beristighfar untuk diri kita. Dan juga kita memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang kita sayangi, yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum. Hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Ini perintah. Di dalam kitab usul dikatakan, kitab usul fikih, bahwa perintah itu menunjukkan arti wajib. Kalau ada perintah, hukumnya wajib. Berarti kita wajib untuk beristighfar. Tapi apakah ada istighfar yang haram? Ada istighfar yang haram, yaitu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ayatnya mengatakan, wa makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Nabi Muhammad, nabi kita, dan orang-orang mukmin tidak boleh, tidak punya hak untuk meminta ampunan dan beristighfar bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah uli qurba, walaupun mereka adalah saudara dekat atau keluarga dekat mereka. Lalu kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana Nabi Ibrahim kok beristighfar untuk pamannya? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampunan untukmu wahai pamanku. Walaupun dalam ayat Al-Quran sebutnya dengan kata ab. Di sini di ayat 114 Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu beristighfar untuk pamannya itu karena sudah berjanji. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Karena sudah berjanji maka beliau istighfar untuk pamannya itu. Tetapi ketika sudah terbukti bahwa si paman ini adalah orang yang betul-betul musuh Allah, falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Beliau berlepas tangan dari paman tersebut.